Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran PKN, Bapak Dr. Winarno SPD MSI, dan Ibu Dr. Rini Triastuti SH MHum. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Evelyn Delia Stianix dengan NIM K6423028 dari kelompok 5 kelas B yang beranggotakan Diah Fitri Fajar Indriani dengan NIM K6423022, Dwi Rentiani dengan NIM K6423024, Elisabella Widiawati dengan NIM K6423026, dan Ilyas Riestu Ramadan dengan NIM K6423039. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi social studies, pendidikan kewarganegaraan atau civic education dan social studies memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. PKN dapat dilihat sebagai bagian dari social studies yang fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan partisipasi aktif dalam masyarakat dan negara. Tradisi social studies berfokus pada pengetahuan tentang masyarakat, sejarah, dan budaya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education meliputi: pertama, membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan partisipatif. Kedua, menanamkan nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin masa depan. PKN dalam tradisi social studies meliputi PKN dapat diajarkan melalui berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam social studies, seperti pembelajaran kooperatif, simulasi, proyek-proyek. Kedua, PKN dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Manfaat PKN dalam tradisi social studies meliputi: pertama, membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kedua, mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya ada contoh penerapan PKN dalam tradisi social studies. Yang pertama, siswa mempelajari tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Yang kedua, siswa melakukan simulasi pemilihan umum. Dan yang ketiga, siswa melakukan proyek untuk membantu masyarakat di sekitar mereka. Selanjutnya, ada kompetensi PKN atau civic education adalah kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ilmu kewarganegaraan dan civic education. Contoh kompetensi PKN atau civic education adalah: pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis keilmuan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan atau IKN dan PKN. Dan yang ketiga, menguasai konsep teoritis pembelajaran IKN dan PKN berbasis teknologi, informatika, dan komunikasi atau TIK. Yang keempat, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Lalu ada area PKN atau civic education adalah area yang mengacu pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Area PKN atau civic education mencakup tema-tema seperti: pertama, ontologi
epistemologi dan aksiologi PKN, yang kedua social studies, yang ketiga pendidikan, yang keempat strategi dan penilaian, yang kelima menganalisis pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu. Pengertian pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ontologi. Dalam konteks ontologi, pendidikan kewarganegaraan bisa dipahami sebagai upaya untuk memahami dan membentuk pemahaman individu tentang eksistensi, hakikat, dan peran individu dalam masyarakat dan negara ini. Melibatkan pemahaman tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, serta nilai-nilai norma dan tata nilai yang mengatur kehidupan bersama. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan yang mendalam dan tanggung jawab sosial yang kuat dalam individu. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, keberadaan, dan apa yang ada. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, ontologi membahas tentang hakikat kewarganegaraan dan apa yang menjadi ciri-ciri warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks epistemologi merupakan bidang studi yang mempertimbangkan bagaimana pengetahuan tentang kewarganegaraan diproduksi, dipertahankan, dan dipertanyakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan tentang kewarganegaraan seperti sejarah, politik, hukum, dan nilai-nilai sosial, serta bagaimana pengetahuan tersebut diinterpretasikan dan dikonstruksi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Epistemologi sendiri adalah bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan memahami bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, kita dapat membantu siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks aksiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma moral yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup pemahaman dan pengembangan sikap, perilaku, dan komitmen warga negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks aksiologi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka menjadi warga negara yang baik. Nilai-nilai ini penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Definisi pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu atau terintegrasi adalah konsep yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang kewarganegaraan tidak hanya dapat dibahas dengan menggunakan bahan-bahan pendidikan khusus, melainkan dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara pemahaman kewarganegaraan dengan budaya, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan masyarakat dan negara. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan banyak sumber daya pendidikan seperti bahasa dan budaya lokal, media visual, dan pertunjukan teater. Konteks pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu dapat dilakukan dengan cara membangun kompetensi sosial yang baik seperti komunikasi, pengambilan keputusan berdasarkan argumen yang kuat, dan pemahaman tentang konsep peradaban dan hak-hak manusia. Pentingnya mencerminkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu untuk membangun masyarakat yang lebih harmoni, berdaya saing, dan berprinsip-prinsip demokrasi. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat salah kata dan penulisan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.